Halo guys, nama aku Calvin. Kegiatan aku jualan dong. Hai, aku Erna. Aku sekarang jadi guru. Hai guys, nama aku Christine. Aku adalah business owner online shop. Salam kenal. Oke, halo guys. Nama gue Kevin dan pekerjaan ya kerja lah ya. Jadi staff gitulah di satu perusahaan. Oke, siap guys? Siap dong. Siap dong. Siap. Oke, yes or no, white lies? Serius? Tolong ya dibimbing. Yes. Kenapa? Karena menurut aku jangan dihujat. Emang sih kalau bohong ya bohong. Tapi kayaknya semua orang pasti lakukan ini deh. Demi kebenaran kita harus berbohong. Yuk bela aku bang. Enggak sih kalau aku sih. Karena ya mungkin kita pernah ngelakuin gitu, tapi tetap in the theory probably no sih. Karena itu tetap dosa dan itu merupakan sebuah hal yang sebenarnya salah ya untuk dilakukan ya. Gitu. Tapi lu nggak pernah lakuin. Jujur aja deh. Lu pernah lakuin atau enggak? Mungkin Ayo, lebih kayak diperhalus gitu, tapi bukan bohong. Itu bohong. Namanya bohong. Enggak dong, beda dong. Bohong. Enggak, diperhalus, oke titik. Oke, fine. Oke. Wanita selalu benar. Oke, bohong ataupun juga white lies, bohong demi kebaikan, tentu saja itu Alkitab menyatakan dengan sangat jelas dalam Kolose 3:9, jangan lagi kamu saling mendustai. Artinya, waktu kita berbohong itu adalah sesuatu hal yang Tuhan mau supaya kita tidak lakukan. Lebih jelas lagi, Amsal 12 ayat 22, Tuhan bilang, Tuhan tidak suka dengan kebohongan. Oleh karena itu, kita nggak bisa mengatakan white lies, kita bisa lakukan itu. Kalau Tuhan katakan, itu sama saja berbohong. Meskipun tujuannya kelihatannya baik ya, tapi itu adalah bohong dan itu adalah dosa. Sebagai pengikut Kristus, kita nggak bisa melakukannya. Agustinus bilang begini, salah satu teolog mengatakan, kalau semua kebohongan termasuk yang dianggap kecil itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun, di dalam etika Kristen, ada satu hal yang kemudian dimungkinkan, yaitu ketika itu menyangkut dengan kehidupan atau keselamatan seseorang. Seperti yang dilakukan oleh Rahab. Dia menyembunyikan dua pengintai yang dikejar oleh Raja Yeriko, hendak mengejar dan kemudian melukai atau membunuh kedua pengintai itu. Sehingga Rahab di situ dia berbohong demi keselamatan daripada dua pengintai itu. Dalam konteks dan kasus seperti inilah kemudian secara tanda kutip kita dimungkinkan. Di luar daripada itu, semua bentuk kebohongan tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi, sebagai pengikut Kristus, kita harus menghindari yang namanya kebohongan. Kita perlu berbicara jujur, meskipun ternyata itu menyakiti orang lain. Oke, itu dari saya. Selanjutnya, yes or no, party di klub? No. No. Kalau menurut aku itu daripada waktunya dipakai untuk party, mending kita saat teduh aja di rumah gitu nggak sih? Lebih baik kita kayak have quality time with God at home. Kalian berdoa, merenung, baca Alkitab, begitu lebih bermakna gak sih daripada party di klub doang? Buang-buang waktu sih menurut aku kalau party. Ampuni hamba. Karena gini, jadi jujur ya pernah sekali doang. Tapi itu tobat lah. Karena nggak kebiasa dengan asap rokok, nggak kebiasaan juga sama minuman keras ya. Jadi nggak penting lah menurut gua. Oke, pertanyaannya yes or no party di klub. Di Alkitab memang nggak ada secara spesifik membahas tentang boleh atau tidak party di klub, tetapi ada satu prinsip yang bisa kita terapkan, yaitu Efesus 5 ayat 18 dikatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena party di klub itu identik dengan mabuk-mabukan, pesta liar. Sehingga waktu kita berada di sana, kita bisa saja mabuk dan kemudian kita kehilangan kendali,
Kita bisa melakukan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain, bahkan melakukan hal-hal tindakan-tindakan amoral lainnya. Oleh karena itu, prinsip firman Tuhan katakan sebaiknya kalau memungkinkan kita menghindari yang namanya party di klub. John Piper bahkan bilang kita harus hati-hati menjaga hidup kita untuk menghindari hal-hal yang demikian. Oleh karena itu kalau mau party atau bahkan mungkin merayakan sesuatu, pilihlah tempat yang lebih baik seperti misalnya kafe atau restoran yang kemudian itu lebih baik ketika saudara ada di sana untuk misalnya bersyukur merayakan sesuatu. Oke, kalau dari saya menghindarilah sesuatu yang bisa merusak atau bahkan membawa saudara jatuh ke dalam hal-hal tindakan amoral. Nonton film bajakan, yes or no? Dilakuin sih. Yes, yes. Sebenarnya ini kita bakal dihujat sih, karena ada undang-undangnya. Iya. Tapi selagi gratis, dan itu udah lewat di bioskop ya, itu udah filmnya udah lewat di bioskop ya, pakai cara yang nggak bijak lah. Seringkali banyak juga sih yang kayak film-film zaman dulu yang udah nggak ada di. Yes. Ops, boleh ngomong merek. Yang satu itu biasanya aku nontonnya di. Itulah. Jangan ditiru guys. Ya jangan tiru ya guys. Nonton film bajakan boleh atau tidak? Saudara begini, waktu saudara nonton film bajakan itu prinsipnya adalah saudara sedang mencuri hasil karya orang lain. Saudara tidak membayar, tidak memberikan royalti yang sepantas atau seharusnya. Artinya saudara sedang mencuri, apalagi di situs-situs tertentu misalnya yang tidak resmi dan sebagainya. Keluaran 20 ayat 15 jelas sekali bilang begini, jangan mencuri. Sehingga waktu saudara mau menonton film bajakan ataupun di situs-situs tertentu, saudara harus memikirkan bahwa saudara itu sedang mencuri hasil karya orang lain. Oleh karena itu, mungkin ada yang berpikir, oh karena di bioskop itu sudah lewat. Atau bahkan mungkin bilang, oh kan ada gratisan. Sekali lagi prinsipnya adalah itu melanggar firman Tuhan, yaitu saudara sedang mencuri. Kalau sudah lewat daripada bioskop, saudara bisa mencari situs-situs resmi yang berbayar karena di situ saudara membayar royalti bagi pemilik hak cipta itu. Atau kalau bisa jadi saudara bilang, oh sudah nggak ada di situs-situs resmi. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, apa urgensi saudara nonton film itu? Apa dampak yang kemudian saudara akan alami rasakan kalau saudara nonton film itu, atau dampak bagi orang lain kalau saudara menonton film itu? Sekali lagi ingat, menonton film bajakan itu mencuri hasil karya orang lain. Sehingga Matius 22 ayat 39 Tuhan Yesus bilang kita perlu mengasihi sesama kita. Kalau kita melanggar ini, artinya kita tidak sedang mengasihi sesama kita. Kita justru sedang merugikan sesama kita dengan mengambil hasil karya mereka. Oke? Jadi saya mengusulkan saudara jangan menonton film bajakan. Yes or no, minum minuman beralkohol kayak soju, bir, cap tikus, dan lain sebagainya. Yes. Boleh tapi sedikit aja gitu. Jangan sampai mabuk lah istilahnya. Karena kalau sampai mabuk itu kan yang dilarang ya. Karena dari kesehatan juga yang gua baca, beberapa ya manusia juga perlu alkohol gitu. Tapi hanya sedikit untuk merelaksasi. Ya. Relaksasi. Iya, relaksasi lagi. Bikin rileks lah badan gitu. Jadi yes, boleh. Minum minuman beralkohol seperti soju, bir, atau bahkan cap tikus dan lain-lain. Seperti tadi prinsipnya adalah di Alkitab nggak ada secara total melarang kita untuk tidak minum alkohol. Tetapi ada prinsip yang mengatakan, Efesus 5 ayat 18 tadi itu adalah jangan sampai mabuk. Jadi waktu saudara minum minuman alkohol, saudara juga perlu mempertanyakan bahwa kenapa saya perlu minum ini? Ada urgensi apa saya minum ini? Dan kemudian batasannya jangan sampai mabuk. Sebab waktu kita mabuk, kita mudah sekali kehilangan kendali dan bisa merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, atau bahkan melakukan tindakan-tindakan amoral. 1 Korintus 6 ayat 10 bahkan bilang begini, kalau pemabuk nggak akan mewarisi
kerajaan Allah. John Wesley juga ngingetin bahwa alkohol itu punya dampak berbahaya, dampak buruk bagi kehidupan setiap kita. Oleh karena itu, kita harus bertanggung jawab. Kalau kita mau minum alkohol, tanya dulu untuk apa saya minum ini. Dan kalau ternyata kita sudah jelas untuk apa minum, saudara perlu punya batasan. Jangan sampai mabuk. Yes or no, menunda memberi persepuluhan karena keuangan mepet? No. Aduh. Yes or no? Menunda persepuluhan. Ya harusnya no. Iya. No. Karena sebaiknya itu udah disiapkan sejak awal gitu. Karena itu kan kewajiban. Betul. Gitu. Jadi jangan ditunda-tunda. Betul. Dan itu juga melatih iman kita kan. Kalau kita nggak punya, udah kepepet, terus tetap kita harus memberikan persepuluhan, itu ada suatu iman bahwa Tuhan akan memberikan kebutuhan kita. Gitu aja. Iya, mantap. Keren nggak? Keren. Oke, menunda persepuluhan karena keuangan mepet. Saudara, memberikan persepuluhan itu bentuk kita bersyukur kepada Tuhan. Dan bahkan kita harus memberikan persembahan bagi Tuhan. Karena dalam Roma 12 ayat 1 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang benar, dan yang berkenan kepada Allah. Artinya seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur, termasuk bahkan isi dompet kita. Jadi waktu kita memberikan persepuluhan itu menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. Dan bahkan waktu kita memberikan itu kita sedang beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memelihara hidup kita. Dan kita belajar untuk mengalami pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu sebaiknya waktu saudara memberikan persepuluhan di awal. Waktu saudara terima sesuatu langsung sisihkan, bukan nanti. Sebab kalau nanti banyak sekali godaannya beli ini dan itu sehingga uangnya mepet, sehingga kemudian saudara tergoda untuk tidak memberikan persepuluhan bagi Tuhan. Oke guys, nantikanlah part selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Bye-bye.